Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati kawan-kawan mahasiswa Sekolah Tinggi Negeri 9 Semarang, para calon Mbah Mutin, calon guru, calon DPR yang saya hormati. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama di sini lewat daring, kumpulnya lewat internet, orangnya sendiri-sendiri di rumah. Oke, kita tetap bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian salawat salam kita lantunan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Masih bersama saya akan membahas pengantar filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan ini, mahasiswa perlu memahami bahwasannya setiap ilmu itu ada filsafatnya. Ada filsafat pendidikan, filsafat ekonomi, filsafat teknik, dan filsafat semuanya ada filsafat hukum. Dan kita akan membahas filsafat secara umum terlebih dahulu agar nanti bisa memahami. Filsafat dari bahasa Yunani, tulisannya seperti itu. Kalau dari bahasa Yunani saya tidak bisa baca, tapi kalau bahasa Indonesia dan tulisan seperti itu bisa. Filosofia, filo dan sophia, bukan Sophie Pay tapi Sophia. Secara harfiah bermakna pecinta kebijakan. Jadi kalau orang yang bisa berfilsafat itu harus cinta kebijakan atau kebijaksanaan atau cinta kebaikan. Maka di dalam budaya akademik yang dikembangkan adalah hal-hal kebijaksanaan, hal-hal positif, bukan hal-hal negatif yang dikembangkan, tetapi yang dikembangkan adalah kebijaksanaan, yaitu kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkap oleh Pythagoras. Pythagoras kalau tidak salah itu gurunya Plato ya. Lanjut. Kemudian poin-poin yang perlu kita pahami yaitu filsafat menurut Henning dan Herbert. Kemudian yang dimaksud filsafat pendidikan. Kemudian apa kepentingannya untuk kehidupan sehari-hari? Mengapa mendidik perlu filsafat? Bagaimana penerapan dalam pembelajaran jika saudara seorang guru? Ya, hal ini mulai kita berpikir agar nanti ketika lulus menjadi guru, Anda bisa berfilsafat seorang guru. Ya. Kita lanjutkan. Filsafat pendidikan bukan pendudukan. Philosophy can be defined as a set of ideas about the nature of reality and about the meaning of life. Ya, kira-kira begitu. Filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan yang tersusun dari ide-ide tentang sifat-sifat dari realita dan tentang makna dari kehidupan. Enggak, tadi makanya kesimpulan yang saya utarakan di awal tadi, setiap ilmu itu ujung tombaknya atau pusatnya atau pusarannya adalah filsafat. Maka di dalam pendidikan kita harus memahami filsafat pendidikan. Kalau Anda seorang guru adalah bisa menjadi filsafat guru. Kalau Anda seorang ahli hukum harus memahami filsafat hukum. Kalau Anda seorang negarawan, Anda harus bisa memahami filsafat negara atau filsafat matematika jika Anda seorang guru matematika. Nah, dua kriteria pokok filsafat. Kegiatan mencari kebenaran, maka filsafat itu mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Walaupun ada kesalahan yang kita indikasi kita untuk
kita cari, tapi bukan untuk disalah-salahkan, tetapi mencari kebenaran, kebijaksanaan. Yang kedua adalah kebenaran yang dicari itu berdimensi sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya, dan setuntas-tuntasnya. Hal ini esensialnya kebenaran 5 SE, kan? Sedalam, setinggi, seluas, selengkap, dan setuntas-tuntasnya. Kemudian aspek-aspek filosofi Joseph Knight dapat ditinjau dari sebuah atau suatu activity atau aktivitas. Kemudian serangkaian sikap atau attitude. Kemudian yang ketiga adalah sebagai batang tubuh isi, a body of content. Kemudian filosofi sebagai aktivitas itu sendiri ada sintesising, spekulatif, kemudian preskripsi. Kemudian yang keempat adalah analisis ya. Sintesis dalam filosofi adalah keinginan atau kebutuhan manusia untuk memiliki sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan konsisten, serta memberi landasan untuk menyatukan pemikiran dasar, aspirasi, dan interpretasi pengalaman. Sintesis. Kemudian spekulatif dalam filosofi mengizinkan atau memberi kesempatan suatu lompatan pemikiran dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua, gerakan dengan kadar kepercayaan yang tidak ditentukan batas-batasnya. Preskripsi dalam filosofi yang pertama berusaha menentukan standar untuk mengevaluasi nilai-nilai dalam tindakan dan seni. Yang kedua, bagaimana orang harus bertindak atau bereaksi dalam situasi tertentu. Yang ketiga, tugas menetapkan baik buruk, benar salah, indah dan jelek. Yang keempat, memutuskan tindakan atau sifat apa yang paling berharga. Analisis dalam filosofi yang pertama fokus pada kajian mengenai bahasa manusia. Yang kedua, klarifikasi pemahaman kita mengenai arti kata-kata dan konsep. Maka orang yang berfilsafat itu setiap kata itu harus dipahami. Kemudian dalam kalimat satu ke kalimat lain itu perlu ada konsistensi. Jadi kalau bahasa mudahnya A sampai Z itu urut. Bukan masalah A, A, B, B itu bukan. Tapi A sampai Z itu harus urut dan konsistensi, tujuan dari awal dan sampai akhir itu harus memahami. Jadi nanti konsistensinya akan terlihat. Filosofi sebagai sikap. Yang pertama ada kesadaran diri, self-awareness. Kemudian yang komprehensif, penetrasi atau penetration, flexibility. Kesadaran diri adalah sebuah komitmen untuk berbuat sejujur mungkin dengan diri sendiri. Jadi dari diri sendiri harus jujur dengan diri sendiri dalam memandang kecondongan, asumsi, dan prasangka pribadi. Komprehensif, kecenderungan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang suatu persoalan dari sebuah spektrum sumber yang luas. Kemudian penetrasi adalah suatu keinginan untuk memasuki persoalan secara mendalam. Adapun flexibility
Fleksibilitas yaitu bentuk sensitivitas ya, yang memungkinkan seseorang merestrukturisasi idea-idea dengan kemampuan alternatif untuk sebuah pokok pandangan. Jadi flexibility itu ketika ada sesuatu itu dikembangkan namun tidak terlalu kaku. Jadi direkonstruksi atau restruktur dengan tidak meninggalkan struktur lama yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu harus tetap diabadikan, yang kurang baik atau tidak baik harus diminimalisir, bahkan yang tidak baik harus ditinggalkan. Maka filosofi sebagai isi metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Nah, metafisika ini, kalau fisika itu kan hal-hal yang terlihat. Namun berbeda dengan metafisika atau beyond fisik. Di balik fisik. Jadi kalau kalian melihat kursi, itu bukan kursinya yang Anda lihat, tetapi di balik kursi itu ada apa? Bukan bayangan, tetapi metafisikanya kursi itu. Di balik kursi ada apa? Bukan ada udang di balik batu, bukan. Maksudnya adalah metafisika itu aktivitas spekulatif dan sintesis yang memungkinkan ilmuwan menciptakan pandangan dunianya dan mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dengan asumsi-asumsi dasar. Persoalan metafisik dibagi menjadi 4, yaitu aspek kosmologis, teologis, antropologis, dan ontologis. Epistemologi adalah filosofi pengetahuan, studi tentang hakikat, sumber-sumber dan validitas pengetahuan. Persoalan what is true and how do we know? Dari mana memperoleh pengetahuan? Kemudian aksiologi. Kalau aksiologi adalah cabang filosofi untuk menjawab what is of value. Ada etika dan estetika. Kalau etika itu berkaitan dengan hal-hal yang aturan itu bisa adat, bisa undang-undang yang diformalkan. Kalau estetika itu berkaitan dengan keindahan, maka etika dan estetika itu sebenarnya berbeda. Tetapi kadang estetika menjadi etika, bahkan etika bisa terlihat estetika, karena sebuah etika itu bisa disebut bisa terlihat indah. Maka etika dan estetika itu selalu bersamaan, walaupun kadang etika itu sendiri, estetika itu sendiri. Mengapa edukator atau seorang guru itu perlu filosofi? 1. Suatu pendirian mengenai arah dan tujuan. Yang kedua adalah membantu memberi pendirian mengenai arah dan tujuan hidup dan kehidupan. Jadi tujuan hidup itu untuk sendiri, kehidupan itu secara umum. Jadi sebagai seorang guru harus tahu tujuan hidupnya sebagai apa. Kemudian tujuan kehidupan. Kalau tujuan kehidupan adalah dunia ini semakin maju dengan kebaikan, bukan maju dengan keburukan, tapi maju dengan kebaikan. Yang ketiga adalah sebagai dasar menerapkan suatu pendidikan atas dasar pandangan masyarakat dan bangsanya. Jadi ini berkaitan dengan hukum adat. Perlu kalian ketahui bahwasanya hukum adat di Indonesia itu sekitar kurang lebih ada 300-an. Kalau itu diundang-undangkan semua, pasti kita tidak akan mampu mengikutinya. Tapi makanya masyarakat di sebuah lingkungan itu berbeda-beda. Nomor 4 adalah filosofi dan pendidikan.
memberikan prinsip-prinsip dasar untuk diacu bagi pendidik dan lembaga pendidikan. Kemudian filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, kita harus mengkonsep dalam pikiran dulu makna tujuan menjadi sumber mengapa kita mendidik. Nah, kita itu mengapa kita mendidik? Guru itu panggilan atau pekerjaan atau kita disuruh? Kalau panggilan, Anda harus bisa menjaga sikap. Kemudian tujuan siswa dalam mencapai kehidupan. Esensi manusia berasal dari mana dan mau kemana, mau dibawa kemana. Kemudian realitas manusia untuk menggali materi, metode, dan keputusan siswa menuju tujuan hidupnya. Nah, ini inti pokok sebuah filsafat pendidikan. Kita ulang kembali, kalau filsafat secara umum nanti akan merujuk berawal dari empirisme atau kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Namun berbeda dengan filsafat agama. Kalau filsafat agama bertolak atau berawal berpikirnya dari kitab suci. Kalau filsafat pendidikan Islam berarti pendidikan Islam dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau filsafat pendidikan itu dari realitas manusia agar bisa menggali materi. Jadi materi itu berawal dari alam ini juga. Nah, di dalam alam itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya. Nah, realitas dalam pendidikan itu menyangkut konten, kurikulum, ini sudah terformal ya, hubungan guru dan murid, peranan siswa dengan masyarakat, atau sebaliknya. Demikian juga peranan sekolah terhadap masyarakat. Filsafat memberikan pedoman hidup karena mengandung nilai kesusilaan. Yang terakhir, perbuatan mendidik adalah serangkaian perbuatan yang disengaja. Jadi seorang guru itu sengaja, bukan ngimpi, bukan lindur, tapi sengaja. Makanya harus direncanakan ke suatu makna tujuan. Jadi tujuannya jelas, yang dididik jelas, yang untuk mendidik juga jelas, materinya jelas. Jadi semuanya harus jelas, terukur. Kemudian pertanyaan lagi, antara guru dan siswa, mengapa mereka bertemu? Nah, ini mengapa guru dan siswa harus bertemu? Nah, ini ada pertanyaan dalam pikiran, harus dijawab dengan pikiran Anda. Kemudian nanti ketika ada tulisan ini berlanjut, bisa salah satu menjadi jawaban. Manusia saling membutuhkan. Iya. Bagaimana jika dia ingin menyendiri? Apakah bisa? Coba tonton video orang tersesat sendiri di dalam pulau terpencil, pasti akan kebingungan. Lihat saja videonya, walaupun itu film rekayasa tapi realita. Apa pendekatan yang digunakan untuk mengatur manusia yang ingin berteman maupun ingin menyendiri? Ya sah-sah saja, cuman ada waktunya. Kemudian ada filsafat idealisme, realitas sebagai non-material, kehidupan yang ideal seperti yang dibayangkan Plato merupakan masyarakat atau republik yang dipimpin seorang filsuf. Kemudian hubungan guru dan murid harus mendasarkan suatu yang absolut ke arah kebajikan, kebenaran, dan keindahan. Ya, hal yang absolut seperti itu. Walaupun nanti kalau di dalam manajemen kualitas atau mutu itu bisa menjadi relativitas, bukan hanya sekedar absolut. Kalau absolut menuju absolut, tetapi harus ada relativitas. Idealisme melahirkan teori pendidikan esensialisme. Manusia adalah makhluk budaya sehingga sumber yang absolut berasal dari budaya, mengarahkan siswa untuk mempertahankan norma-norma yang ada dalam budaya. Kemudian Plato mengilhamkan suatu macam pendidikan moral yang menjadikan tanggung jawab warganya untuk masyarakat.
Kalau diislamkan jelas bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman, kemudian sebagian orang yang mencari ilmu. Ya, diangkat itu bisa di dunia, bisa dua-duanya, bisa dunia dan akhirat, bisa hanya saja di akhirat, tetapi yang jelas pasti diangkat, yakinlah. Kemudian filsafat realisme. Realisme ini adalah melihat dunia sebagai objek yang nyata, pengenalan terhadap dunia yang nyata melalui informasi dunia objek kepada perbuatan. Orientasi digagas oleh Aristoteles, Al-Kindi, Al-Farabi. Manusia belajar melalui indranya. Ini jelas. Manusia itu belajar melalui indranya. Jadi mata untuk melihat, membaca. Tetapi setelah itu harus bisa memahami pikiran kita. Jadi indera itu masuk ke otak. Telinga untuk mendengarkan, kemudian diolah oleh otak dan untuk memahami. Lanjut. Pengembangan kepada manusia lebih ditekankan berpikir rasional. Jadi kalau pendidikan, filsafat pendidikan itu memang harus lebih rasional. Jadi jangan sedikit-sedikit tentang mistis, sedikit-sedikit tentang hal-hal yang tidak rasional. Fungsi sekolah untuk transfer of knowledge dan keterampilan inquiry dari peserta didik. Nah, ini filsafat Thomisme, teisme, realisme, keyakinan agama dan rasio sebagai komplementer sumber kebenaran. Thomisme identik dengan Katolik Roma dan dikembangkan saintis Thomas Aquinas. Selanjutnya melahirkan teori pendidikan perennialisme yang dikembangkan oleh Robert Hanson. Thomisme akibat pengaruh realisme ini berkembang realisme sensoris yang dikemukakan oleh Comenius dan Pestalozzi. Pragmatis. Ini pragmatis berbeda lagi, sebuah filosofi yang metode pendefinisi